Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Pada pekerja salon yang biasanya menggunakan zat kimia, biasanya mereka berulang-ulang menggunakannya dan makanya harus menggunakan APD. Apabila tidak menggunakan APD, maka ini zat kimia dari cairan cat misalnya atau yang lain-lainnya, ini akan mengganggu kulit sehingga kulit makin lama akan mengalami iritasi. Dan ini terlihat jelas sekali batas tegas mana daerah yang terkena sering terpapar oleh zat kimia, mana yang tidak. Selanjutnya, target organ berikutnya yang sering terkena yaitu gangguan otot dan kerangka. Ini biasanya karena faktor ergonomi dalam bekerja. Gangguan yang paling sering dikeluhkan ya misalnya seperti pegel ya atau nyeri-nyeri di sendi karena memang mengenai daerah otot dan kerangka seperti persendian. Contohnya seperti low back pain atau kalau dalam bahasa awam kita katakan mungkin encok ya. Jadi faktor ini faktor risiko dari pekerjaan yang mengangkat beban berat. Kemudian repetitive twisting, jadi repetitif berulang, twisting berputar, jadi berputar dan berulang-ulang. Atau bending, membungkuk, ya. Yang sering juga contoh lain dari faktor ergonomi karena yang mengenai otot dan kerangka yaitu carpal tunnel syndrome. Misalnya karena posisi mengetik yang tidak benar sehingga akan menimbulkan nyeri di daerah pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu gangguan mental dan perilaku. Ini biasanya karena faktor psikososial, yaitu berupa gangguan stres pasca trauma dan gangguan mental dan perilaku lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga dari PAK, yaitu penyakit kanker akibat kerja. Meskipun jarang dilaporkan, berbagai penyakit kanker ini bisa timbul karena pekerjaan. Misalnya kanker hati karena menghirup uap dari vinyl klorid, kemudian kanker esofagus atau lambung pada pekerja di vulkanisasi karet dan tambang batu bara, atau kanker fisika urinaria di kandung kemih pada pekerja industri karet dan pekerja manufaktur. Dan masih banyak contoh lainnya. Serta jenis keempat yaitu penyakit spesifik lainnya ya, misalnya seperti nistagmus pada penambang. Nah, bagaimana kita melakukan deteksi penyakit akibat kerja? Nah, untuk mendeteksi penyakit akibat kerja, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, dengan cara monitoring kesehatan tenaga kerja, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Medical check-up dari medical check-up awal, berkala, atau khusus. Yang kedua yaitu dengan cara melakukan monitoring lingkungan kerja terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Jadi misalnya melakukan pemeriksaan kadar pajanan dalam tubuh tenaga kerja, misalnya kadar timbal dalam tubuhnya, dalam tubuh pekerja, atau mengukur kondisi tempat kerja. Contohnya yang simpel seperti mengukur kebisingan. Nah, kalau apakah kebisingan tempat kerja di atas nilai ambang batas atau masih di bawah nilai ambang batas. Kalau misalnya ternyata tempat kerja dengan kebisingan di atas nilai ambang batas, maka kita sudah harus waspada, jangan-jangan sudah ada pekerja yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, ini harus dibuktikan lagi dengan medical check up. Nanti hasilnya dikombin ya, disandingkan apakah memang berpengaruh atau tidak. Bagaimana kita melakukan diagnosis PAK? Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, diagnosis PAK diberikan berdasarkan surat keterangan dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Dan ada 7 langkah dalam mendiagnosis penyakit akibat kerja. Jadi untuk mendiagnosis PAK kita harus melewati 7 langkah ini. Yang pertama yaitu tentukan dulu, tegakkan diagnosis klinisnya. Misalnya, tuli atau gangguan pendengaran. Yang kedua, tentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Pada pekerja yang mengalami ketulian tadi atau mengalami gangguan pendengaran, apakah terpapar atau terpajan kebisingan di tempat kerjanya. Yang ketiga, tentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinisnya. Apakah kebisingan tadi memang bisa menimbulkan ketulian atau ketulian dialami pekerja. Ketulian pada pekerja bisa saja tuli karena hantaran atau karena infeksi atau memang karena sarafnya rusak karena kebisingan. Jadi kita lihat dulu apakah memang kebisingan tadi berhubungan dengan diagnosis klinisnya. Kemudian yang keempat, tentukan besarnya pajanan di tempat kerja. Misalnya tempat kerja ada bising, apakah
kebisingannya memang bisa menimbulkan penyakit, sudah di atas nilai ambang batas ya. Kemudian tentukan faktor individu yang berperan, kondisi tubuh seseorangnya, dan tentukan pajanan di luar tempat kerja. Misalnya tempat kerja bising tapi masih di bawah nilai ambang batas 85 desibel. Namun pekerja memiliki kebiasaan lain seperti memakai headset yang berlama-lama ketika berkendara atau di dalam mobil menyetel mendengarkan radio atau musik dengan volume yang sangat besar. Ini akan berpengaruh pada penilaian untuk mendiagnosis PAK. Dan baru kita tentukan diagnosisnya tadi penyakit akibat kerja atau tidak. Apa dampak dari penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja ini bisa berdampak tidak hanya pekerja tapi juga bagi perusahaan. Bagi tenaga kerja bisa berakibat secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung tentu dia menjadi sementara tidak mampu bekerja karena penyakitnya. Atau bisa menimbulkan cacat, baik cacat sebagian atau cacat total, bahkan bisa menimbulkan kematian. Secara tidak langsung pasti ini penyakit akibat kerja akan menurunkan kemampuan seorang pekerja dalam bekerja, dan bahkan yang parah bisa menimbulkan bisa mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Bagi pengusaha, apa dampak PAK? Yang pertama, PAK yang tidak terdeteksi sering dianggap penyakit umum. Nah, sehingga ini akan memerlukan biaya pengobatan yang tinggi, kemudian juga mengurangi banyaknya waktu kerja karena absensi pekerja, dan kegiatan jadi lebih banyak pengobatan. Pekerja tidak bisa bekerja dengan baik ya, jadi ini akan berpengaruh. Kemudian kasus PAK yang terdeteksi akan mengakibatkan terbuangnya waktu karena mengurus pengobatan dan pembayaran kompensasi, kemudian meningkatnya waktu kerja yang hilang, menurunkan image perusahaan karena telah terjadi penyakit akibat kerja ya, dan menurunkan motivasi kerja. Dan bahkan penyakit akibat kerja ini juga bisa berdampak kepada masyarakat. Kalau penyakit akibat kerja tidak ditangani dengan baik ya, misalnya penyakit menular, pekerja dapat penyakit, kemudian ketika dia pulang ini bisa mengenai keluarganya. Kemudian bagaimana cara mencegah penyakit akibat kerja? ILO telah membuat langkah-langkah pencegahan, yaitu dengan cara pertama dibuat peraturan perundangan. Yaitu ini tugas pemerintah untuk membuat peraturan perundangan, maka dibuatlah undang-undang untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan bahkan sampai peraturan menteri sebagai lainnya sebagai peraturan pelaksana. Kemudian dibuat standarisasi, buatlah SOP dalam bekerja. Ada pengawasan. Karena jumlah pengawas tenaga kerja yang sangat terbatas, maka dibutuhkan para ahli K3 untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundangan terkait K3 di tempat kerja. Kemudian penelitian teknis, riset medis, penelitian psikologis ya, penelitian juga secara statistik, diberikan pendidikan, pelatihan, edukasi agar pekerja juga paham bagaimana cara mencegah terjadi penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja. Kemudian persuasi, cara asuransi adalah salah satu bentuk perlindungan perusahaan kepada pekerja. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan ketiga. Jadi harus diberikan kepada pekerja dan wajib diberikan ya. Jadi salah satunya yaitu bentuknya dalam bentuk BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Bagaimana penanganan pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja? Jadi kalau ada kasus penyakit akibat kerja, ada seorang pekerja dengan mengalami PAK, apa yang dilakukan? Pertama, kita bisa memberikan pengobatan. Pastinya pengobatan yaitu sesuai kasus penyakitnya dan jenis penyebabnya. Kemudian kita kurangi pajanan yang menimbulkan mereka menjadi terkena PAK dengan cara mengistirahatkan pekerja atau rotasi, pindah bagian, pindah lokasi kerja, dan memberikan alat pelindung diri. Kemudian melakukan pendataan atau surveillance untuk mencegah kasus yang berulang atau mengenai pekerja lainnya. Kemudian untuk kasus PAK, apa tindak lanjutnya? Yang pertama kita melakukan pelaporan dan selanjutnya yaitu kompensasi akibat dari penyakit akibat kerja. Untuk pelaporan, ini wajib. Jadi kalau terjadi kasus penyakit akibat kerja, maka pengusaha atau dokter perusahaan harus melaporkan kasus penyakit akibat kerja kepada Dinas Tenaga Kerja atau instansi yang bidangi ketenagakerjaan. Beberapa dasar hukumnya yang terkait yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 81 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja, dan juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Jadi berdasarkan peraturan ini sudah ada mekanisme bagaimana cara pelaporannya.
Kemudian setelah dilaporkan, dihitung kompensasi akibat PHK apabila terjadi kecacatan. Perlu dipahami bahwa sebenarnya tidak semua penyakit akibat kerja mengalami kecacatan. Jadi kalau tidak mengalami kecacatan, seperti mungkin hanya dermatitis ringan ya, yang masih bisa diobati, itu cukup dengan pengobatan. Tapi kalau terjadi kecacatan, maka harus diberikan kompensasi. Peraturan perundangan yang mengatur mengenai kompensasi penyakit akibat kerja antara lain ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, PP 50 Tahun 2012, PP 88 Tahun 2019, kemudian Perpres Nomor 7 Tahun 2019, di mana tenaga kerja yang mengalami PHK itu dikatakan berhak atas jaminan kecelakaan kerja sesuai regulasi. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jadi setiap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, ya, termasuk penyakit akibat kerja, jadi dalam hal kompensasi BPJS tenaga kerja, penyakit akibat kerja dimasukkan dalam kategori kompensasi, dalam kategori kecelakaan kerja, sehingga yang bersangkutan atau ahli waris dari pekerja yang mengalami PHK harus mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK ini berupa biaya pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan santunan cacat tetap. Kompensasi jaminan kecelakaan kerja sesuai regulasi ada beberapa bentuk ya. Bagi ASN atau PNS, maka mereka JKK-nya diberikan melalui TASPEN. Ini sesuai dengan PP 70 tahun 2015. Sedangkan untuk tentara atau anggota Polri, mereka JKK-nya diberikan melalui Badan Asabri. Dan untuk pekerja atau pegawai swasta, maka JKK diberikan oleh BPJS tenaga kerja. Dan kalau ternyata pekerja belum menjadi peserta dari BPJS tenaga kerja, maka JKK wajib dibayar oleh pemberi kerja. Ini sesuai dengan PP nomor 44 tahun 2015 dan perubahannya yaitu PP 82 tahun 2019. Makanya diwajibkan kepada perusahaan untuk mengikut sertakan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Karena apabila pekerja belum dilindungi oleh BPJS TK, maka ketika terjadi kecelakaan, pemberi kerjalah yang membayarkan JKK-nya, dan ini akan sangat memberatkan pemberi kerja. Kalau pekerja sudah ikut dalam BPJS TK, otomatis jaminan JKK ini dibayarkan secara rutin oleh pemberi kerja secara rutin. Jadi tidak akan memberatkan kepada pemberi kerja. Kemudian untuk perhitungan kompensasi JKK, kalau pekerja sembuh dengan cacat, misal cacat fungsi paru-paru atau yang lainnya, maka berhak atas kompensasi cacat dengan perhitungan persentase cacat sesuai tabel. Jadi perhitungan persentase cacat ini ada tabel khusus yang mengatur, yang nanti dilihat berapa persen cacatnya disesuaikan, kemudian nanti dikali 80 gaji per bulan. Dan kalau pekerja meninggal karena kecelakaan kerja atau PHK, maka keluarga atau ahli warisnya berhak atas pertama kompensasi santunan kematian dengan perhitungan sebesar 60% dikali 80 upah per bulan, yaitu sama dengan jadi 48 kali upah. Kemudian tunjangan berkala atau sekaligus sebesar 12 juta, biaya pemakaman 10 juta, dan beasiswa sampai perguruan tinggi untuk 2 anak yang ditinggalkan. Jadi mekanisme penyelesaian kasus penyakit akibat kerja kalau berdasarkan peraturan nomor 44 tahun 2015 ada di pasal 43 sampai 45, maka setelah didiagnosis penyakit akibat kerja, buatlah laporan tahap pertama tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak menerima diagnosis dari dokter yang merawat. Kemudian nanti selanjutnya adalah laporan tahap 2, ini tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah pekerja dinyatakan sembuh atau cacat atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter. Kemudian nanti mengajukan pembayaran kepada BPJS, kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah, nanti kalau memang disetujui baru dikeluarkanlah kompensasinya dan biaya lain-lainnya JKK-nya ya. Jadi namun apabila terjadi perbedaan pendapat besar persentase cacat, maka bisa meminta penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nanti pegawai pengawas tenaga kerja akan meminta pertimbangan medis dokter penasehat. Untuk prosedur pelaporan PHK dan pengajuan, jadi kira-kira seperti ini. Dari awal, biasanya PHK akan terdeteksi kalau berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Pasal 8, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, maka PHK bisa terdeteksi di sana. Atau ketika pekerja mengeluhkan
sakitnya ketika mereka berobat ya. Nah, kemudian ketika nanti diagnosis PAK telah didiagnosis, maka perusahaan dan dokter, jadi perusahaan dan dokter di perusahaan tadi ya, jadi bisa melalui perusahaan harus lapor ke Dinas Tenaga Kerja di provinsi dan juga lapor kepada BPJS Tenaga Kerja sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Apabila nanti pihak BPJS TK setuju memang ini penyakit akibat kerja, maka BPJS Tenaga Kerja akan memberikan kompensasi. Namun, apabila ada perbedaan pendapat, baik itu persentase cacatnya atau apakah ini PAK atau bukan ya, jadi ada perbedaan pendapat antara pekerja atau juga dengan BPJS Tenaga Kerja, apabila terjadi maka bisa meminta penetapan pegawai pengawas tenaga kerja di tingkat provinsi. Nanti pegawai pengawas tenaga kerja tingkat provinsi akan meminta pertimbangan dokter penasehat tingkat provinsi apakah ini memang PAK atau bukan. Nanti pegawai pengawas di provinsi akan mengeluarkan penetapan. Kalau misalnya setelah pegawai pengawas memberi penetapan dan masih ada perbedaan pendapat, baik dari pekerja atau mungkin dari badan penyelenggara jaminan sosial, maka kedua pihak yang berbeda pendapat ini masih bisa mengajukan aduannya ke Menteri Tenaga Kerja, ke Kementerian Tenaga Kerja. Nanti di Kementerian Tenaga Kerja ada pengawas tenaga kerja tingkat pusat yang akan meminta pertimbangan dokter penasehat tingkat pusat. Nanti pengawas tenaga kerja di Kementerian Tenaga Kerja akan memberikan penetapan sampai tingkat menteri, sampai tingkat kementerian, maka kedua belah pihak harus menerima hasil penetapan dari pegawai pengawas. PAK ternyata masih menimbulkan permasalahan ya, jadi masih banyak sekali permasalahan dalam mendiagnosis PAK. Antara lain karena minimnya pemahaman tenaga kerja tentang penyakit akibat kerja dan hak atas jaminan kecelakaan kerja. Jadi ternyata sering sekali pekerja pun tidak paham ternyata sakit-sakit yang dialami selama ini yaitu PAK. Ya, mungkin karena kurangnya pengetahuan ya dan juga sosialisasi. Kemudian ini bisa karena ada kecenderungan juga hak pekerja sehingga tidak dibayar karena nggak terkena PAK. Karena PAK tidak ketahuan, jadi BPJS tidak tahu kalau ada kasus PAK sehingga tidak dibayarkan hak-haknya. Kemudian tenaga kerja dan serikat pekerja juga masih sangat jarang mengajukan tuntutan atas kasus tidak dipenuhinya hak atas penerimaan K3 termasuk dalam hal PAK dan kompensasi jam sostek. Permasalahan lain, ada kecenderungan PAK yang terdiagnosis tidak dilaporkan. Ini mungkin karena bisa saja dokter yang ada di perusahaan, dokter perusahaan hanya paruh waktu, atau mungkin dokternya tidak diberi keleluasaan oleh pihak perusahaan untuk melihat tempat kerja. Seharusnya dokter perusahaan itu melihat kondisi pekerja, kondisi lingkungan kerja, apakah membahayakan pekerja atau tidak. Nah, kalau dokter saja tidak leluasa, sehingga tidak bisa membuat identifikasi apakah memungkinkan terjadi PAK atau tidak. Kemudian PAK juga masih menjadi masalah. Ini sering tidak terlaporkan ya karena ditutup-tutupi oleh perusahaan karena PAK masuk dalam kategori kecelakaan kerja dan perusahaan takutnya nanti nggak dapat zero accident, penghargaan zero accident karena sudah terjadi kasus PAK ya. Kemudian permasalahan lain karena memang pemeriksaan kesehatan belum banyak dilakukan dengan baik ya. Pemeriksaan kesehatan masih berupa general medical check up sehingga tidak bisa mendeteksi penyakit akibat kerja. Oke, terakhir sebagai penutup yaitu kuis. Kuis pertama yaitu sebutkan perbedaan penyakit akibat kerja dan penyakit terkait kerja. Kedua, sebutkan contoh-contoh penyakit akibat kerja karena faktor bahaya kimia, fisika, dan biologi. Tadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai penyakit akibat kerja. Terima kasih.